Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan dengan segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dengan segala nikmat yang insya Allah senantiasa akan kita syukuri dan meningkatkan keimanan kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam yang paling utama, yang tentunya itu merupakan hal yang terbesar di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah dan kedua kita, suri tauladan terbaik bagi seluruh umat sepanjang zaman sampai kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh umatnya tanpa terkecuali. Ikhwan wal akhwat fillah semuanya, santri dan santriwati SMP IT Harapan Bunda Purwokerto. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Semangat, sehat, bahagia tentunya dengan rasa syukur di tengah keterbatasan yang kemudian Allah limpahkan untuk negeri kita, mungkin bahkan hampir di belahan dunia ini semua sedang ditimpa oleh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang beriman ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu yang berdampak pada dirinya, yaitu meningkatnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat fillah semuanya, bagaimana aktivitasnya di rumah selama berbulan-bulan ini? Semoga semakin bermanfaat ya di rumah ya. Bukannya bosan, lalu kemudian banyak aktivitas yang menjadi tidak produktif. Kita harus tetap bersyukur, alhamdulillah di tengah keterbatasan ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa berkumpul dengan orang tua kita. Ayah dan bunda, umi, abi, ya, mama dan papa yang biasanya barangkali durasi atau bahkan frekuensi bertemu dengan kita sangatlah jarang. Tentunya ini merupakan sebuah kebaikan dan hikmah juga yang bisa kita ambil di tengah ujian pandemi ini. Teman-teman, Ustazah Seli mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan apabila di dalam proses pembelajaran daring ataupun layanan program keasramaan ataupun bahkan mungkin komunikasi yang kurang optimal selama kita terbatas gitu ya, ruang, jarak dan waktu. Tetapi insya Allah tentunya ini merupakan sebuah pembelajaran untuk kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini biasanya kita terjadwal adalah kajian akhlak begitu ya. Kajian akhlak yang memang biasanya kita laksanakan di asrama. Karena pada posisi saat ini kita masih belum mendapatkan kemudahan ya, artinya memang kita belum ada izin untuk melaksanakan program keasramaan maupun sekolah. Di tengah keterbatasan ini mudah-mudahan tetap bisa bersemangat mengambil segala macam kebaikan dan ilmu yang kemudian bisa kita dapatkan ya bersama-sama. Baik teman-teman, judul kita pada malam hari ini adalah tentang surga ada di rumahku. Kira-kira gimana? Ada nggak surganya? Ternyata surga ada di rumahku, ternyata nggak jauh. Tapi permasalahannya adalah banyak di kalangan kita yang tidak merasa bahwa surga itu ada di rumahnya. Surga itu terbuka lebar dan bahkan banyak sekali peluang di mana kita mampu membuka pintunya selebar-lebarnya sehingga kita mudah memasuki surga itu. Ketika kita berbicara surga ada di rumahku, tentunya kita teringat pada dua sosok manusia yang kemudian Allah menyuruh kita untuk memuliakannya. Siapa teman-teman? Ya, ayah dan bunda.
Umi, abi, mama, papa, merekalah yang kemudian merupakan gerbang utama di rumah kita, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita dicintai oleh ayah dan bunda? Ini kita ingat apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini menjadi sebuah motivasi untuk kita semua dan termasuk kiat jitu ya, bagaimana kemudian ayah dan bunda itu mencintai kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Teman-teman, jika kita melihat dari ayat ini, Allah memberikan sebuah pesan yang sangat penting, di mana ini adalah sebuah perintah bagi seorang anak agar dia dicintai oleh ayah dan bundanya, termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berbuat baik kepada ayah dan ibu, pada umi dan abi dengan sebaik-baiknya. Bahkan mungkin nanti kita merasakan begitu, bahkan mungkin melihat saat ini. Ketika orang-orang lanjut usia, biasanya banyak keterbatasan yang dia miliki. Keterbatasan pendengaran, keterbatasan penglihatan, keterbatasan pengucapan dan lain-lainnya. Karena terkikisnya usia oleh waktu, maka kemandirian pun menjadi berkurang. Dan inilah yang menjadi kepastian akan dirasakan oleh seluruh manusia, termasuk kedua orang tua kita, dan bahkan mungkin di masa depan nanti termasuk diri kita. Ketika orang tua kita sudah lanjut pun, saat mereka memiliki banyak keterbatasan, ternyata Allah tetap memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ayah dan bunda kita. Maka ini menjadi sebuah motivasi bagaimana kemudian kita menjadi anak yang sholih, sholihah, muslih dan muslihah karena kita tahu bahwa ternyata surga Allah ada di rumah kita melalui ayah dan ibu kita, terutama ibu kita. Terutama nih sekarang teman-teman sedang ada di rumah berbulan-bulan lamanya. Kira-kira kalau misalkan ustadzah ya dan ustadz di sekolah dan juga asrama mengadakan polling ya, mengisi sebuah kuesioner misalkan, lalu ingin tahu bagaimana sebetulnya pendapat ayah dan bunda ketika teman-teman ya anak-anaknya ini berada di rumah dibandingkan saat di asrama. Apakah merasa lebih senang karena ada teman-teman di rumah menyebabkan pekerjaan di rumah menjadi ringan, menyebabkan adik ada yang mengasuh, menyebabkan ayah dan bunda merasa bahagia karena menenangkan melihat wajah teman-teman, mendengar suaranya, atau bahkan kebalikan.
Kira-kira bagaimana nih? Kalau kemudian Ustazah memberikan kuesioner kepada ayah dan bunda, umi, abi, teman-teman di rumah, kira-kira lebih enak mana? Teman-teman tetap berada di rumah seperti sekarang, all day long, sepanjang hari, ataukah kemudian ayah dan bunda lebih memilih agar teman-teman berada di asrama? Biar nggak ngeribetin, biar nggak ngericuhin, biar nggak berkelahi atau berebut mainan, berebut makanan dengan adik dan kakak. Ataukah kemudian juga merasa ketika teman-teman berada di rumah malah bertambahlah pekerjaan ayah dan bunda? Nah, coba kita tanya. Kalau kemudian jawaban kita yang pertama, berarti alhamdulillah. Ternyata memang kita tahu, kita paham bahwa surga ada di rumah kita. Tapi kalau kemudian ternyata jawabannya yang kedua, bahwa ternyata keberadaan teman-teman berada di rumah menambah beban ayah dan bunda. Nah, disinilah perlu kembali kita perbaiki pemahaman kita, keyakinan kita bahwa rumah kita adalah surga yang pertama sebelum surga yang sesungguhnya. Selain dari ayat yang tadi telah kita simak di surat Al-Isra, Allah pun menyampaikan di Quran surat An-Nisa ayat 36. Berkali-kali Allah memerintahkan hal ini kepada kita agar kita mampu menjadi seseorang yang bagaimana? Yang berbakti kepada orang tua, dan orang tua itu juga sayang terhadap diri kita. Nah, nanti teman-teman bisa baca begitu ya di dalam Al-Quran gitu ya. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling utama? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud masih penasaran, bertanya lagi. Lalu apalagi ya Rasulullah? Dijawablah, berbakti kepada orang tua. Kemudian ia bertanya kembali, lalu apalagi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmizi dijelaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah hal jalan tengah pintu surga. Disampaikan di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Nah, di sini teman-teman bisa kita ambil sebuah ilmu dan menjadi sebuah parameter kita. Apakah kemudian kita layak memasuki surga yang jaraknya sebetulnya dekat karena ada di rumah kita, ataukah kemudian kita menjadi sangat sulit mendapatkannya? Yaitu di mana jangan sampai kita mensia-siakan orang tua selagi orang tua kita masih ada. Contoh, Ustazah Seli ini ditinggalkan oleh almarhumah ibu ya dari sejak kelas 2 SMP. Dari sejak itu Ustazah tidak merasakan lagi yang namanya kasih sayang seorang ibu. Di situ ada keterbatasan bagaimana berbakti kepada orang tua saat ibu sudah meninggal. Teman-teman yang sekarang orang tuanya masih lengkap, ayah dan bunda di rumah, maka jangan sampai mereka sering merasa kecewa. Bahkan kalau dihitung dalam satu hari, berapa kali teman-teman membuat mereka merasa bersedih atau bahkan mungkin terluka hatinya. Terkadang hal-hal sepele ya teman-teman, berkonflik dengan adik, padahal teman-teman sudah baligh. Mana yang kemudian perlu kita laksanakan, apa yang kita tinggalkan, teman-teman bisa memilah-memilahnya. Nah, lalu bagaimana ancaman bagi yang melalaikannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kehinaan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sampai 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menjawab, mereka yang dikatakan mendapatkan kehinaan adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup ketika mereka sudah tua.
baik salah satunya atau keduanya, namun orang tadi tidak masuk surga. Perhatikan teman-teman, jadi ini adalah kehinaan yang sangat nyata kepada seorang manusia yang dia diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan kebersamaan dengan orang tuanya hingga orang tuanya tua renta, tetapi dia ternyata tidak masuk surga. Kenapa? Karena di dalam hadis ini terkandung anjuran untuk melaksanakan perintah birrul walidain, perintah berbakti kepada orang tua. Kalau misalkan dia diberikan kesempatan, orang tuanya membersamainya hingga orang tuanya tua renta, berarti dia memiliki kesempatan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata dia malah menyalahi, dia mensia-siakan orang tuanya, bukan membahagiakan tetapi malah mengecewakan. Dia sering berbicara kasar, dia tidak mentaati keinginan orang tuanya yang baik. Dia tidak mendengar nasihat-nasihat dari orang tuanya. Masya Allah, inilah merupakan sebuah teguran bagi kita. Perhatikan akhlak kita terhadap orang tua, terutama ibu. Berbakti kepada orang tua itu ketika mereka sudah tua dalam bentuk khidmat, fisik, nafkah, ataupun dalam bentuk lainnya. Karena teman-teman di usia sekarang mungkin belum bisa memberikan kebaikan berupa nafkah, berupa kebaikan materi ya, atau berupa nominal uang, katakan begitu. Karena teman-teman masih beranjak dewasa di mana ayah dan bunda pasti malah banyak memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh teman-teman. Maka berdoalah agar ayah bunda kita diberikan panjang usia dan berkah. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk merawat mereka hingga mereka tua renta dan mereka meninggal, mereka wafat dalam kondisi bahagia memiliki anak yang solih dan solihah. Nah, maka barang siapa yang lalai terhadap hal ini, maka ia melewatkan kesempatan masuk surga dan ia juga mendapat kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ustazah, seluruh ustaz-ustazah di harapan Bunda, termasuk ananda semua teman-teman santri dan santriwati SMPIT Harapan Bunda tidak termasuk ke dalam golongan yang dikatakan Rasulullah mendapatkan kehinaan. Teman-teman, jika kita berbicara tentang berbakti kepada orang tua, apakah teman-teman pernah mendengar nama Uwais Al-Qarni? Ini sebuah kisah yang sangat terkenal, saudara saya. Teman-teman beberapa pasti pernah mendengar tentang Uwais Al-Qarni. Siapa sebetulnya Uwais Al-Qarni ini? Dia adalah seorang anak yang soleh begitu ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada para sahabatnya. Sahabat itu siapa sih teman-teman? Sahabat itu adalah orang ya yang dia itu beriman. Dia pernah bertemu dengan Rasulullah dan berinteraksi hidup bareng dengan Rasulullah. Lalu kemudian dia mati dalam kondisi beriman. Itulah yang dikatakan sahabat. Kira-kira kalau kita mendengar definisinya, bagaimana akhlak sahabat ini? Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar radhiyallahu an. Bagaimana akhlak mereka? Mulia. Tapi ternyata Masya Allah Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada sahabat ya, saat kalian pergi ke negeri Yaman maka mintalah doa kepada seorang pemuda. Insya Allah doanya mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saat itu para sahabat bingung. Siapakah dia ya Rasulullah SAW? Yang kemuliaannya melebihi para sahabat. Padahal Uwais Al-Qarni ini bukan seorang sahabat. Dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dia tidak pernah hidup dan berinteraksi dengan Nabi. Dan Nabi pun tidak pernah melihat Uwais Al-Qarni. Tapi kenapa kemudian kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni ini. Ternyata Masya Allah. Uwais Al-Qarni ini diberikan keutamaan bahkan bisa melebihi sahabat tadi ya. Dia diutamakan untuk dimintai doanya. Kenapa? Karena dia adalah seorang anak yang solih. Dia adalah seorang pemuda dari negeri Yaman, ya. Kemudian dia itu memiliki seorang ibu yang lumpuh dan dia itu seorang anak yatim.
Tapi Masya Allah, dengan keimanannya dia menjadi anak yang solih. Bagaimana sebetulnya kisahnya? Uwais Al-Qarni ini dia senantiasa menemani aktivitas ibunya yang dalam kondisi lumpuh. Segala hal aktivitas kehidupan di rumah, Uwais membantu ibunya. Termasuk saat itu, ibunya yang sudah tua renta berkata kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku Uwais Al-Qarni, ibu semakin tua dan renta. Jika kemudian nanti tiba saatnya dan kau dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka injakanlah kakimu ke negeri Mekah." Maksudnya ibunya menyuruh untuk berangkat haji kepada Uwais Al-Qarni. Lalu bergetarlah Uwais Al-Qarni, dikatakan seperti itu, Masya Allah. Dia kemudian merasa termotivasi untuk bisa mewujudkan keinginan ibunya agar mampu ibadah haji ke Mekah, ke Baitullah. Lalu apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Lalu Uwais Al-Qarni ini dikisahkan dia mendapatkan seekor lembu begitu ya. Lalu dia pelihara lembu itu bukan untuk dijual lalu kemudian uangnya dipakai nabung untuk bisa naik haji ibunya ya. Tetapi ternyata lembu itu dia simpan di atas lembah yang sangat tinggi. Lalu dia kasih makan, dia gembala, dia bawa dengan naik turun ya. Ternyata Masya Allah si lembu ini dia angkat, dia gendong. Uwais Al-Qarni gendong lembu itu mulai dari usianya kecil sampai kemudian besar dan berat badannya pun bertambah. Bertambahlah bobot berat dari lembu ini, bertambah pula kekuatan dan otot dari Uwais Al-Qarni yang setiap hari ya dia itu bolak-balik menggembala lembunya dengan cara menggendongnya. Tujuannya apa teman-teman? Ternyata Uwais Al-Qarni ini berusaha berlatih, menguatkan tubuhnya, berikhtiar karena dia memiliki keinginan membawa ibunya ke Baitullah dengan menggendongnya. Masya Allah. Dari Yaman ke Mekah, itu jauh sekali teman-teman. Masya Allah. Menggendongnya. Bahkan ketika sampai di Baitullah, Masya Allah. Begitu ya, ketika sampai di Baitullah luar biasa. Padahal ibunya selalu mengatakan, "Sudah cukup anakku, engkau kelelahan." Kakinya sampai melecet, melepuh karena kepanasan. Tapi Masya Allah dengan kekuatannya karena ingin mengantarkan ibunya, wanita yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang menyusuinya dan membesarkannya, dia ingin membalasnya dengan membawanya ke Baitullah. Lalu kemudian apa yang disampaikan Uwais Al-Qarni di dalam doanya? Ketika sudah sampai di Baitullah, bahkan ketika tawaf pun ibunya tetap berada di dalam bahunya, digendong oleh Uwais Al-Qarni. Lalu Uwais Al-Qarni mengatakan doanya di depan Ka'bah. "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," pinta Uwais. Hanya itu teman-teman. Ampuni semua dosa ibu. Lalu kemudian ketika ibunya mendengar Uwais Al-Qarni berkata seperti itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat menghadap Ka'bah, ternyata lalu ibunya bertanya, "Bagaimana denganmu anakku? Bagaimana dengan dosamu wahai anakku?" Lalu kemudian ibunya bertanya dengan heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga," kata Uwais Al-Qarni. Tidak berhenti di situ, Uwais Al-Qarni kemudian mengatakan dengan sangat haru, "Ibu, cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Begitu indah sekali kata-kata ini teman-teman. Cukuplah ridho ibu yang akan membawa aku ke surga. Tidak ada yang diinginkan oleh Uwais Al-Qarni melainkan ridho ibunya, sehingga kemudian dengan ridho ibunya itulah dia mampu masuk ke surga. Lalu bagaimana dengan kita? Seberapa sering kita membuat ibu kita kecewa? Seberapa sering kita membuat ibu kita menangis karena kita tidak mendengar nasihatnya? Seberapa sering ibu kita mengingatkan kita untuk berhenti bermain gadget di luar aktivitas belajar hanya untuk mengingatkan kita bersegera ambil wudhu dan sholat?
Luar biasa. Bahkan indahnya doa Uwais Al-Qarni bukan ingin membahagiakan ibunya agar mendapatkan surga. Bukan dengan surga Allah, tetapi indahnya kata-kata Uwais Al-Qarni. Dia ingin mendapatkan ridho ibunya. Karena ridho ibu inilah yang akan mengangkat Uwais Al-Qarni ke surga. Maka teman-teman, pastikan teman-teman semua yang sekarang membersamai orang tua di rumah, bersemangatlah untuk mendapatkan ridhonya. Mendapatkan ridho ayah, mendapatkan ridho terutama ridho ibu. Karena dengan ridho orang tua, insya Allah itu akan membawa kita ke surga Allah dan akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, maka teman-teman, cara berbakti kepada ayah dan bunda ada beberapa poin yang mungkin mari ya sama-sama, Ustazah Seli juga sama, untuk mengevaluasi diri. Bermuhasabah, kira-kira poin-poin ini sudah kita fahami dan sudah kita laksanakan atau belum. Yang pertama, berbicara kepada kedua orang tua. Harus dengan sopan, santun, dan lembut. Silakan evaluasi teman-teman saat kita berbicara dengan ayah dan bunda, apakah volume kita itu tinggi ataukah volume kita itu sedang atau rendah. Jangan sampai kemudian volume kita itu lebih tinggi daripada ayah dan bunda. Perhatikan, pilih kata-kata yang baik, sopan, intonasi yang tepat, dan mimik muka yang baik saat berbicara dengan ayah dan bunda. Yang kedua adalah selalu taat kepada semua perintah orang tua. Apa yang diperintahkan kepada kita, selama itu perintahnya adalah kebaikan dan tidak melanggar terhadap syariat Allah, maka wajib hukumnya kita mengikuti perintah orang tua. Yang ketiga, jangan memasang wajah yang cemberut. Jangan melotot, bermuka masam bila berhadapan dengan keduanya. Sekalipun kita misal ada masalah. Anak yang baik, anak yang kokoh, karena sudah tahu bahwa saat ini saya berbakti kepada ayah dan bunda belum bisa menafkahi atau yang bernilai materi, minimal teman-teman menjaga perasaan ayah dan bunda dengan kondisi raut muka yang baik. Ada keinginan tidak diberikan, lalu cemberut, lalu marah-marah, kemudian melotot, bahkan sampai membentak orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan itu. Berikutnya, berusaha sekuat tenaga menjaga nama baik orang tua. Nah, teman-teman perhatikan. Menjaga nama baik orang tua, dimanapun teman-teman bertingkah laku, baik di dunia real ya ataupun di dunia maya, ya, ataupun di dunia maya yang sekarang kita kenal dengan ada istilah media sosial. Apa yang teman-teman katakan, apa yang menjadi teman-teman komentar atau status apa yang kemudian teman-teman gunakan, gambar apa yang teman-teman share, berita apa yang teman-teman share, sebetulnya itu adalah sekaligus membawa nama orang tua. Maka jika teman-teman bersikap baik, baik di dunia real ataupun dunia maya, teman-teman sebetulnya sedang menjaga kemuliaan atau nama baik orang tua. Kemudian yang kelima, berusaha sekuat tenaga menjaga, ini yang kelima poinnya sama ya dengan keempat. Berikutnya yang keenam adalah berbicara kepada orang tua dengan sopan santun. Tadi juga kita sudah. Berikutnya adalah bermusyawarah dengan orang tua terhadap persoalan yang dihadapi. Bermusyawarah di sini banyak hal ya, teman-teman punya masalah di mana ya, dengan teman misalkan, atau nanti teman-teman beranjak dewasa mau pilih SMA, bermusyawarahlah dengan orang tua. Kita dengarkan pendapatnya. Saat kita memilih 1, 2, 3 keputusan pun gitu ya, kita libatkan orang tua untuk bermusyawarah. Berikutnya, bila ayah dan ibu memanggil, segeralah menjawab panggilannya dengan wajah yang cerah. Jangan ketus. Ini mah, Dek, apa sih malah dari tadi manggil-manggil terus? Astagfirullah. Ini bukan tanda anak yang paham bahwa di rumahnya ada surga. Tidak perlu kemudian kita jauh-jauh ya di luar sana mencari surga, sedangkan di rumah sendiri ada surga yang sesungguhnya, lalu kita mensia-siakan. Ini adalah sebuah kerugian yang sangat nyata sekali. Bahkan ketika kita sholat, ya, kalau sholat wajib ibu kita memanggil maka keraskan bacaannya. Bahkan ketika kita sholat sunnah begitu ya, nah batalkan sholatnya, lalu kita hampiri panggilan ayah dan ibu kita. Ya, berikutnya adalah hormati sahabat dan teman-teman orang tua. Ini baik ketika mereka masih hidup atau telah meninggal. Jadi
jika kita mengetahui ada teman-teman dan kerabat orang tua, maka sambunglah tali silaturahim, bersikaplah baik dan hormat kepada mereka seperti kita hormat kepada orang tua kita. Nah, kemudian biasanya kalau kita bersikap seperti ini pasti akan ditanya, itu anaknya siapa sih? Gitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik, pasti orang lain akan bertanya, itu anaknya siapa sih? Ibunya, ayahnya tidak tahu anaknya bersikap apa. Jika dia bersikap buruk, ayah dan ibu kena. Begitupun jika kita berbuat baik, ayah dan ibu pun terkena baiknya juga. Nah ya, yang berikutnya adalah berusaha sebisa mungkin agar jangan membantah ucapan mereka. Artinya jika kita berbeda pendapat dengan orang tua boleh saja, tetapi dengan cara yang baik. Dan kita jelaskan juga alasannya. Nah, poin berikutnya adalah dengarkan ucapan dan nasihat mereka dengan sungguh-sungguh. Bangunlah jika orang tuamu datang ke rumahmu. Ini maksudnya kalau sudah besar punya rumah sendiri ya. Kalau sekarang bukalah kamarmu jika orang tuamu datang ke kamarmu. Ya. Jangan pergi bila orang tua tidak mengizinkan pergi. Nah, jika kita ingin keluar rumah sekalipun ke warung, mintalah izin kepada orang tua. Jika tidak diizinkan, maka tidak memaksa. Ya. Nah, kemudian jangan masuk ke kamar orang tua kita sebelum mendapatkan izin. Jangan mendahului orang tua ketika makan. Nah, ini etika seorang anak yang baik. Saat kita makan dan jam makannya semua ayah dan bunda ada, maka jangan mendahului. Karena saking laparnya buru-buru ngambil nasi padahal ayah dan bunda kita belum makan. Akhlak dan etika yang baik seorang anak adalah ketika jam makan tiba, maka dia akan menawari ayah dan bundanya terlebih dahulu dan mempersilahkan mereka mengawali untuk makan. Kalau mereka sudah mempersilahkan kita, yaitu adalah suatu hal yang kemudian kita bisa lakukan, tentunya juga dengan telah memberikan tawaran ya. Kalau sudah silakan duluan Dek, mamah lagi nanggung, nah itu tidak apa-apa. Berikutnya adalah jangan berbohong kepada kedua orang tua. Nah ini hati-hati ya, berbicara sesuai fakta, apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan harus sama. Nah, yang berikutnya adalah jangan ini setelah kita menikah ya, ini kita lewat dulu. Bila duduk, jangan duduk di tempat yang lebih tinggi dari orang tua. Jadi kalau orang tua kita duduk misalkan di bawah, maka kita ikut di bawah. Kalau orang tua kita berbicara dengan berdiri, maka kita ikut berdiri. Kalau orang tua kita berbicara dan sedang duduk, maka kita ikut duduk. Ya, begitu. Dan jangan selonjorkan kaki ke hadapan ayah dan ibu. Selonjoran kaki terkadang satu hal yang sederhana ya, tetapi anak yang dia paham tentang sopan santun, dia tidak akan melakukan itu. Jangan menyombongkan diri ke hadapan orang tua ya, sekalipun nanti misalkan di masa depan kita bahagia dan sukses ya secara karir misalkan. Kemudian jangan kikir dan pelit untuk memberikan harta kepada mereka. Ini saat teman-teman sudah beranjak dewasa. Kemudian doakan mereka saat mereka masih hidup maupun saat sudah meninggal. Nah, demikian teman-teman. Mudah-mudahan materi yang singkat ini memberikan sebuah motivasi kepada kita bahwa surga ada di rumah kita. Rumah kita adalah surga yang pertama sebelum surga yang sesungguhnya nanti. Siap teman-teman? Semangat menjadi anak yang solih-solihah. Setelah kajian ini langsung lakukan sikap yang baik terhadap orang tua. Membantu mereka. Ringankan pekerjaan mereka terutama teman-teman ada di rumah. Tidak ada santri SMP, IT, Harapan Bunda. Terutama yang akhwat, yang ikhwan juga sama dong. Ketika di rumah ternyata ketika makan dia dicucikan piringnya oleh ibunya. Tidak ada santri SMP Harapan Bunda ketika dia telah bermain, dia belajar, lalu dia berantakan tempatnya, lalu dibersihkan oleh orang tuanya. Tidak ada. Tidak ada santri SMP Harapan Bunda yang kemudian dia itu bangunnya kesiangan, semua pekerjaan rumah ternyata hanya dilakukan ibunya. Dan yang akhwat, hati-hati. Ya, siap ya, mandiri ya, membantu ayah dan bunda di rumah, cuci baju sendiri, cuci piring, bahkan bukan cuma sendiri. Semua piring anggota keluarga kita yang mencuci. Mumpung ada di rumah. Mumpung Allah memberikan kesempatan banyak kepada teman-teman untuk berbuat baik kepada ayah dan bunda. Ingat ya. Ingat kata kunci kita pada kajian kali ini. Surgaku ada di rumah.
Dan rumah adalah surga pertama sebelum surga yang sesungguhnya. Demikian kajian yang bisa Ustazah Seli sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan untuk Ustazah dan juga untuk teman-teman semua. Jaga kesehatan ya, tetap teman-teman lakukan semua program sekolah dan keasramaan dengan maksimal. Semoga Allah melapangkan, laksanakan dengan lapang dada, dengan bahagia. Jika ada kesulitan bisa dikomunikasikan. Demikian dari Ustazah, wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.